Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini masih diberi nikmat kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran walaupun di kondisi pandemi ini. Jangan lupa ya, kalian harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Mengingat lagi, untuk pertemuan minggu lalu kita mempelajari materi tentang ceramah. Masih ingat kan kalian bagaimana caranya menyusun bagian-bagian penting dari ceramah? Bagaimana cara menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah? Saya harap kalian sudah memahaminya ya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang pidato. Apakah kalian ada yang tahu pengertian dari pidato? Ya, pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Pidato umumnya dibawakan oleh seseorang yang memberi orasi serta pernyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Contohnya seperti pidato kenegaraan, pidato menyebut hari raya, pidato acara atau event, dan lain-lain. Dalam berpidato, kalian juga harus memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Kemudian dalam berpidato juga terdapat tujuan. Tujuan pidato adalah pertama, memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi. Yang ketiga adalah memberikan kesan kepada orang lain. Dalam berpidato, kita juga harus menyiapkan teks pidato. Teks pidato harus memiliki struktur atau kerangka. Ada yang tahu apa saja kerangka dalam menyusun teks pidato? Ya, kerangka atau struktur teks pidato ada 4 bagian. Yang pertama, pembukaan. Pada pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan rasa syukur, pengantar ke topik utama. Yang kedua, isi pidato, berisi hal-hal yang penting yang akan kalian sampaikan. Yang ketiga, penutup pidato, berisi kesimpulan dari hal-hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan. Yang keempat, salam penutup. Kemudian dalam berpidato kita juga dapat memilih menggunakan beberapa metode untuk menyampaikannya. Seperti pertama, impromptu, yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu atau disebut dengan otodidak. Memoriter, metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, naskah, metode berpidato dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Yang keempat, extemporen, metode berpidato dengan terlebih dahulu menyampaikan konsep pidato secara garis besar. Nah, nanti kalian akan saya beri tugas untuk membuat video berpidato bertema bebas ya. Yang penting isinya baik dan membangun. Sebelum kalian membuat pembacaan pidato, kalian harus melakukan persiapan terlebih dahulu, seperti mencari wawasan dahulu, menyusun kata-kata yang mudah dipahami, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato, dan sebagainya. Kemudian menyusun kerangka pidato seperti pembukaan, pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk tugas berpidato, kalian dapat memilih macam-macam tema pidato seperti pidato kemerdekaan, hari raya, hari pendidikan, dan lain-lain. Untuk materinya hari ini saya rasa cukup. Bagaimana? Apakah kalian masih ada yang bingung mengenai materi pidato hari ini? Jika ada, kalian boleh menanyakannya. Di sini saya akan memutarkan contoh video berpidato.
Silahkan kalian simak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya muliakan, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal atau disebut dengan Tahun Gajah, telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Melalui beliau, Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebaiknya jika bulan Rabiul Awal itu kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid, majelis taklim, dan tempat-tempat yang lainnya dengan tujuan. Yang pertama, untuk menanamkan, memupuk, dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena Allah telah mensejajarkan dan menempatkan secara bersama-sama antara ketaatan kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan Nabi SAW lebih utama dari kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu ula bil mu'minina anfusihim, yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Karena itu, kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah SAW dan mencintainya melebihi besarnya cinta kepada diri kita sendiri. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran. Sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam hati melebihi dari siapa atau apa yang dicintai. Yang kedua, untuk mengungkapkan kembali sejarah kehidupan Rasulullah SAW untuk diteladani dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dapat mengungkapkan kembali sebagian dari kehidupan Rasulullah dan jihad perjuangan di dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku kehidup Rasulullah yang selanjutnya kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhiri wa dzakarallaha katsir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagimu. Ialah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebutkan akan Allah. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia sesudah beliau di atas sebagai Nabi dan Rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu yang pertama, perubahan bidang sosial. Pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali perbedaan ras, perbedaan kelas, yakni kelas majikan atau kelas tuan dan kelas budak.
Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu sama lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Jika ada perbedaan, maka hal itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah. Yang kedua, perubahan di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, bangsa Arab pada saat itu adalah penyembah berhala, patung dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat kepada penyembahnya. Yang ketiga, perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan hukum didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat dan yang berkuasa akan menindas yang lemah. Begitulah Rasulullah SAW datang. Maka diubahlah semuanya itu dengan demokrasi, keadilan, dan kebersamaan serta kebebasan berpendapat. Segala perundang-undangan harus bersumber pada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam bermusyawarah bersama. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mencintainya dan membawa perubahan positif dalam segala hal bidang kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian pidato dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika kalian sudah menyimak videonya, tugas kalian adalah memberi tanggapan atau komentar bagaimana intonasi dan jeda, kesesuaian isi dengan topik, pelafalan, gerak mimik, volume suara, dan ekspresi. Komentar kalian di Word dikirim ke grup WA kelas ya. Kemudian tugas yang kedua, kalian membuat video berpidato bertema bebas dan kalian unggah ke YouTube. Kemudian link tautan kalian kirimkan ke grup WA ya. Untuk tugasnya jangan lupa kalian kasih nama dan absen. Untuk penilaian berdasarkan perform kalian, bagaimana intonasinya, pelafalannya, volume suaranya, ekspresinya, dan lain-lain. Jadi kalian harus maksimal membuat videonya. Bagaimana untuk tugas hari ini? Apakah ada yang masih bingung? Jika ada, kalian boleh menanyakannya. Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dan terdapat salah dalam berucap. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.